Bab 541, tidak pernah berutang apapun. Patriark keluarga Wu Hai, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berbicara tanpa ekspresi, keberatan. Yang Chen, aku akui bahwa kau, Nak, memiliki beberapa kemampuan dan bakat. Tapi tidakkah kau pikir konyol jika kau ingin memerintah Great Wilderness sendirian? Great Wilderness adalah milik Fire Essence Beast. Keluarga Wu kita telah menerima bantuan dan penghargaan besar dari Fire Essence Beast Lord. Penganiayaan. Siapa yang menganiaya kita? Aku pikir Great Wilderness baik-baik saja seperti sekarang. Kau ingin mengatur ulang Great Wilderness. Keluarga Wu kita adalah yang pertama tidak setuju. Dan siapa kau, Yang Chen? Apakah kau benar-benar berpikir keluarga Yang Mu masih merupakan klan super kuat yang pernah kau pimpin? Meskipun Yang Chen tidak mengatakannya secara eksplisit sekarang, itu sudah sangat jelas. Singkirkan parasit di Great Wilderness. Bukankah sudah jelas siapa yang dimaksud parasit ini? Wu Hai tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh kelompok binatang roh api, tetapi dia tidak menyangka Yang Chen dapat menguasai alam liar besar sendirian sekarang. Karena ini bukan alam liar besar beberapa tahun yang lalu, juga bukan tempat yang pernah dikuasai keluarga Yang Chen tidak dapat mengendalikan semuanya. Jadi, Wu Hai bangkit. Dia merasa Yang Chen tidak bisa mengendalikannya, dan lagi pula, tidak mungkin suku binatang roh api bisa dikalahkan oleh Yang Chen. Mungkin ini adalah ujian yang diberikan oleh Fire Essence Beast kepada mereka. Selama mereka tetap setia, mereka mungkin menerima lebih banyak hadiah dari Fire Essence Beast. Dengan mengingat hal ini, Wu Hai mencibir, semuanya, aku sudah menahan diri untuk waktu yang lama. Jangan tertipu oleh kata-kata Yang Chen yang memikat. Mengalahkan binatang esensi api. Cacing suci roh api yang ditanamkan oleh penguasa binatang esensi api di tubuh kita belum menghilang. Ini berarti binatang esensi api masih melindungi gurun besar dan masih melindungi kita. Kata-kata Yang Chen mengalahkan diri sendiri. Ya, cacing suci masih ada di tubuh kita. Penguasa binatang esensi api masih mengawasi dan melindungi kita. Daerah gurun besar ini masih milik binatang esensi api. Wu Hai sering menggunakan kekuatan binatang esensi api untuk menindas klan lain, jadi wajar saja banyak orang membencinya. Namun, ada beberapa orang yang mencoba mengambil hati binatang esensi api, dan mereka pun dengan cepat menggemakan kata-kata Wu Hai. Mendengar perkataan orang-orang ini, Yang Chen tidak dapat menahan rasa geli. Wajah orang-orang ini sungguh menarik. Binatang esensi api menanamkan cacing roh api di dalam diri mereka, tetapi mereka mengubah nada bicara mereka dan menyebutnya cacing suci hanya karena binatang esensi api itu kuat, dan mengatakan bahwa binatang esensi api melindungi alam liar yang agung. Sungguh membuka mata baginya, Yang Chen, saat melihat orang bisa begitu tak tahu malu. Tidak ingin membuang waktu lagi, Yang Chen hanya berkata, Wu Hai, kurasa aku belum menjelaskannya dengan jelas sebelumnya. Biar ku jelaskan lagi padamu, siapapun yang mengkhianati ras manusia dan bergabung dengan level tinggi binatang esensi api akan masuk dalam daftar pembersihan ini. Sederhananya, tidak ada ampun. Menurutmu kau ini apa? Wu Hai tidak bisa duduk diam lagi, melenyapkanku. Hahaha, Yang Chen, kau harus melihat dirimu sendiri. Benar sekali, itu kita yang menyadari situasi. Sejak zaman dahulu, mereka yang menyadari situasi adalah yang paling bijaksana. Bagaimana ini bisa dianggap mengkhianati ras manusia? Binatang esensi api itu kuat dan melindungi alam liar yang luas. Apakah ada yang salah dengan kita mengagumi yang kuat? Para petinggi klan pengkhianat ini mengejek dan meremehkan kata-kata Yang Chen. Yang Chen tidak repot-repot mengatakan apapun lagi, dia hanya merentangkan tangannya, dan dengan cepat meraih. Dalam sekejap, lampu listrik menyala dengan suara berderak. Namun sesaat kemudian, teriakan terdengar satu demi satu. Bersama Wu Hai, beberapa anggota klan tingkat tinggi lainnya yang berteriak-teriak langsung diselimuti oleh cahaya listrik. Kemudian, mereka berubah menjadi mayat tak bernyawa, jatuh ke tanah dengan ketidakpercayaan dan keengganan di mata mereka, seolah-olah mereka tidak percaya kekuatan Yang Chen sekuat ini. Pada titik ini, Yang Chen tidak lagi menyembunyikan kekuatan aslinya, dengan tenang melepaskan auranya ke sekelilingnya. Seketika, terdengar suara gemuruh yang keras. Aura yang kuat itu menindas semua orang yang hadir, membuat mereka semua merasa tercekik.
Sangat kuat. Ini, aura ini. Pada titik ini, para petinggi klan ini tidak lagi berani menunjukkan ketidakpuasan atau keluhan terhadap Yang Chen. Mereka telah merasakan kekuatan Yang Chen. Mereka yang baru saja bergabung dengan Wu Hai untuk mengejek Yang Chen juga menelan ludah dan tidak berani mempertanyakan Yang Chen lebih jauh. Awalnya, mereka berselisih dengan Yang Chen karena mereka telah menjadi sombong dan arogan di alam liar yang hebat karena bantuan binatang esensi api, merasa bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Tetapi siapa sangka, Yang Chen begitu tangguh sehingga di hadapannya, tingkat kultivasi Feng Wuyang yang dulu kuat dan tak terhentikan kini hanya tinggal jeritan sebelum menemui ajal. Tatapan mata Yang Chen menyapu semua orang sebelum akhirnya tertuju pada para anggota klan tingkat tinggi yang telah mengkhianati ras manusia dan bergabung dengan binatang esensi api, menyebabkan para anggota tingkat tinggi itu segera berteriak memohon belas kasihan, Yang Chen, ampuni kami tidak tahu apa-apa. Yang Chen, jangan bunuh kami. Melihat betapa hebatnya Yang Chen, para petinggi klan ini berteriak dan memohon dengan putus asa. Yang Chen berkata dengan dingin, seperti yang kukatakan sebelumnya, pengkhianat tidak akan diberi ampun. Tapi aku tidak terburu-buru sekarang. Jika kalian telah memanfaatkan binatang esensi api, sebaiknya kalian mengembalikannya. Setelah itu, aku akan mencari kalian masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini. Dia tidak terburu-buru membunuh para pengkhianat ini karena mereka masih berguna, tetapi hasil akhirnya akan sama saja. Hal ini membuat para anggota klan tingkat tinggi yang berkhianat ketakutan hingga mati. Hal yang paling menakutkan bukanlah kematian itu sendiri. Itu berarti mengetahui bahwa Anda akan mati, tetapi Anda belum bisa mati sekarang. Dan inilah siksaan yang diberikan Yang Chen kepada mereka. Pada saat ini, Yang Chen berbicara dengan tegas, sekarang, mari kita kembali ke pokok permasalahan. Pada akhirnya, ini semua tentang menata kembali Great Wilderness, yang berarti mengalokasikan keuntungan. Anda tidak perlu mempercayai saya tentang Fire Essence Beast, dan saya tidak mengharapkan Anda untuk mempercayainya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti perintah saya. Tentu saja, jika Anda memiliki keberatan, jangan ragu untuk menyampaikannya. Mendengar perkataan Yang Chen, semua orang terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Siapa yang berani membantah? Itulah reaksi yang diinginkan Yang Chen, dan dia tidak mau lagi membuang kata-kata. Dia datang untuk menyelamatkan wilayah belantara besar dan menatanya kembali, bukan untuk merusaknya. Apa hasilnya? Ketika dia bertindak dan berbuat baik, semua orang bersikap menunggu dan melihat. Para pengkhianat itu penuh kebencian, tetapi apakah yang lain tidak bersalah? Tidak ada seorang pun yang bersedia membelanya atau percaya bahwa dia, Yang Chen, benar. Cacing roh api itu menakutkan, tetapi tidak sampai pada titik di mana mereka tidak akan pernah berpikir untuk menentang binatang esensi api. Dia merasa dikhianati. Ketika binatang esensi api menindas mereka, mereka semua bersikap hormat, tetapi ketika dia datang untuk menyelamatkan mereka, dia harus bersikap sopan kepada mereka. Mengapa harus dia? Dia tidak berutang apapun kepada siapapun di berbagai klan di Great Wilderness. Bab 542, mulai menata ulang. Menunjukkan kekuatan selalu lebih baik daripada bersikap baik dan berbicara kepada orang lain. Setelah Yang Chen membunuh Wu Hai, pandangan orang-orang di sekitarnya terhadap Yang Chen berubah total. Beberapa bahkan berinisiatif untuk menyanjungnya, teman muda Yang Chen, apapun yang Anda putuskan untuk mengalokasikan sumber daya, kami akan mendengarkan Anda. Ya, teman muda Yang Chen, apapun yang kamu katakan, kami akan melakukannya. Kami percaya bahwa teman muda Yang Chen akan memberi kami perlakuan yang paling adil dan tepat. Para anggota tingkat tinggi ini tersenyum lebar hingga mulut mereka tidak bisa tertutup, memperlakukan Yang Chen dengan penuh rasa hormat. Sikap mereka saat pertama kali datang sangat berbeda dari sikap menunggu dan melihat, bahkan mengabaikannya sama sekali. Sekarang mereka bersikap sesopan mungkin. Dengan satu orang berbicara, yang lain mengikuti. Para anggota tingkat tinggi yang dengan tergesa-gesa memuji Yang Chen sudah mulai mempercayai cerita tentang kehancuran binatang esensi api. Yang Chen melihat ini dan mendengus dingin, lalu berbicara perlahan, semuanya, diam. Kata-kata Yang Chen sangat efektif. Setelah mengingat auranya yang mengejutkan, semua orang tidak berani mempertanyakan perintahnya.
Dengan suara berat, Yang Chen melanjutkan, masalah alokasi sumber daya sangat sederhana. Binatang esensi api memasuki alam liar besar 2 tahun lalu. Aku tahu tentang pengaturan berbagai klan sebelum memasuki alam liar besar dari Yang Wu. Dalam hal ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu memulihkan kerugian yang disebabkan oleh binatang esensi api. Tentu saja, mereka yang telah mendapat manfaat dari binatang esensi api dan menjadi sombong akan dibunuh tanpa ampun. Kata-kata mengerikan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Kecuali beberapa pengkhianat yang ketakutan, sebagian besar petinggi klan merasa lega. Mereka memandang para pengkhianat itu dengan gembira dan puas. Harus dikatakan bahwa sebagian besar kerugian sebenarnya disebabkan oleh klan-klan yang telah berkhianat dan berpihak pada binatang esensi api. Klan-klan ini telah berpihak kepada binatang itu, menyebabkan keluarga-keluarga lain menderita kerugian besar sementara mereka sendiri meraup keuntungan besar. Apa yang dilakukan Yang Chen adalah mengatur ulang keseimbangan. Pada saat ini, Yang Chen sudah memutuskan tentang masalah ini. Dia menatap anggota klan tingkat tinggi yang tidak jauh dari sana, pemimpin klan Sun, aku mendengar tentang penganiayaan klanmu oleh binatang esensi api dari Yang Wu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu memulihkan kerugian itu. Mari kita mulai dengan 100.000 batu roh, dan wilayah yang kau hilangkan, yang tampaknya telah diduduki oleh keluarga Yu yang pengkhianat. Jangan khawatir, itu akan menjadi milikmu lagi di masa depan. Pemimpin klan Sun merasa sangat bersyukur. Yang Chen tidak perlu melakukan hal-hal ini sama sekali. Dia berkata dengan hormat, saya, Pak Tua Sun, berterima kasih kepada sahabat muda Yang Chen. Kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih kami. Di masa depan, keluarga Sun kami akan mengikuti keluarga Yang dan menerima perintah mereka. Pemimpin klan Matahari, Anda tidak perlu bersikap begitu formal. Yang Chen melambaikan tangannya. Dia selalu seperti ini, memperlakukan orang lain dengan baik jika mereka baik padanya. Pemimpin klan Matahari sangat gembira saat mendengar mereka akan menerima 100.000 batu roh dan kembali mendapatkan wilayah mereka yang hilang. Yang Chen terus memberi perintah, keluargamu, mari kita isi ulang sementara 120.000 batu roh. Keluarga Cao, tetua Cao, sepertinya pemimpin klanmu tidak datang hari ini. Yang Chen menyipitkan matanya. Hal ini menyebabkan tubuh tetua Cao gemetar. Pemimpin klan mereka tidak terlalu memikirkan masalah ini dan tidak menganggapnya serius, jadi dia mengirim seorang tetua yang tidak terlalu penting untuk memeriksa semuanya. Namun siapa yang mengira bahwa rumor itu benar, dan Yang Chen bahkan berencana untuk mengganti semua kerugian berbagai klan sebelumnya. Penatua Cao tersendat-sendat dalam kata-katanya, tidak tahu harus berkata apa. Yang Chen tahu apa yang dipikirkan oleh tetua Cao. Banyak keluarga yang hadir tidak menanggapi perkataannya dengan serius dan tidak mengirimkan tokoh penting. Misalnya, keluarga Cao mengirimkan seorang tetua yang hanya memiliki lapisan ketujuh dari alam Lingwu. Apa? Mereka pikir mereka bisa membodohinya, Yang Chen. Yang Chen tidak perlu menyenangkan orang-orang ini. Dengan suara tegas, dia berkata, Tetua Cao, Anda tampaknya sangat acuh tak acuh terhadap masalah ini. Kalau begitu, mari kita berikan keluarga Cao Anda 10.000 batu roh. Aku, Tetua Cao merasa ingin menangis. Semua keluarga lain menerima puluhan ribu batu roh, tetapi keluarga Cao hanya mendapat 10.000. Tetua Cao tidak dapat menahan perasaan bersalah. Ia mendesah, menyalahkan pemimpin klan mereka karena telah membuat keputusan yang salah. Keluarga Zhang, kali ini, Yang Chen fokus pada keluarga Zhang. Dia memiliki kesan tentang keluarga ini, sebagai keturunan Zhang Suelian. Kepala keluarga Zhang tidak lain adalah Zhang Rufeng. Namun, saat ini, Zhang Rufeng merasa sedikit malu. Keluarga Zhang memiliki hubungan dengan Yang Chen, tetapi dia tidak berani membela Yang Chen sebelumnya ketika dia menghadapi keraguan. Sekarang saatnya untuk alokasi sumber daya, dia berharap Yang Chen akan mempertimbangkan Zhang Suelian dan memberi mereka lebih banyak sumber daya. Jauh di lubuk hatinya, Yang Chen kecewa dengan Zhang Rufeng. Namun, ketika dia menoleh, dia melihat Zhang Yingruo yang cantik berdiri di samping Zhang Rufeng. Zhang Yingruo, saat memikirkan wanita ini, yang memiliki hubungan dengannya, hati Yang Chen menjadi lunak. Zhang Yingruo menatap Yang Chen dengan mata penuh kesedihan. Dia tahu bahwa dia dan Yang Chen hidup di dua dunia yang berbeda.
Setidaknya, bahkan pemimpin klannya sendiri harus menatap Yang Chen sekarang. Yang Chen menghela napas dan teringat pada Zhang Zuelian, lalu berkata, "Yang Wu, sepertinya wilayah keluarga Zhang telah diambil alih oleh keluarga Han yang pengkhianat, kan?" "Ya, itulah yang sebenarnya terjadi," jawab Yang Wu. Yang Chen mengetahui semua ini karena dia telah membicarakannya dengan Yang Wu. Wilayah yang awalnya milik keluarga Zhang akan dikembalikan kepada mereka, beserta tambahan 300.000 batu roh, kata Yang Chen. Yang Chen segera mencatat. Dengan cara ini, Yang Chen memberikan instruksi satu demi satu. Banyak klan besar dan kecil telah sangat menderita karena tirani binatang esensi api. Yang Chen sangat menyadari semua ini dan memberikan alokasi yang jelas kepada anggota klan yang berpangkat tinggi. Setelah sekitar 1 jam, Yang Chen selesai mengalokasikan sumber daya dan berkata, "Keluarga Mo, isi kembali 50.000 batu roh." Baiklah, semua yang hadir, pembagian manfaat yang hilang hampir berakhir. Yang Wu, Anda akan menangani masalah ini. Oh, dan batu roh harus diambil dari klan pengkhianat ini, pastinya jumlahnya cukup. Klan pengkhianat ini telah melahap batu roh yang tak terhitung jumlahnya, yang akan cukup untuk kompensasinya. Bab 543, Pembersihan Besar-besaran. Yang Wu segera setuju, karena dia telah mendiskusikan masalah ini dengan Yang Chen sebelumnya dan tahu apa yang harus dilakukan. Adapun suku-suku besar lainnya, mereka tidak berani mengungkapkan terlalu banyak ketidakpuasan dengan ini. Meskipun mereka mungkin merasa sedikit tidak senang, mereka beruntung mendapatkan apapun. Siapa yang berani mengatakan sesuatu yang menentang Yang Chen? Namun ada satu hal lagi yang membuat para petinggi suku tersebut ragu untuk mengemukakannya, karena tidak tahu apakah hal itu pantas atau tidak. Yang Chen, temanku, bagaimana dengan masalah cacing roh api? Para petinggi klan ini menyebutkannya dengan sangat susah payah. Yang Chen tahu bahwa mereka akan menanyakan hal ini, jadi dia berkata perlahan, "Kalian tidak perlu khawatir. Dalam beberapa hari, cacing roh api akan menghilang dengan sendirinya di dalam tubuh kalian." Berbagai anggota suku tingkat tinggi tampak ragu namun tidak berani mengatakan apapun tentang masalah itu. Yang Chen tidak pernah bermaksud membuat para petinggi berbagai suku mempercayainya. Ada terlalu banyak cacing roh api, dan jumlah yang tidak diketahui telah ditanam di tingkat tinggi dalam satu klan. Akan terlalu merepotkan untuk memusnahkan mereka sekaligus dengan kekuatannya. Sebaliknya, akan lebih baik untuk langsung membunuh tuan cacing roh api, dan kemudian cacing-cacing itu akan hilang. Yang Chen tidak tahu siapa tuan cacing roh api itu, tetapi dia pasti berada di alam liar yang luas. Dengan kata lain, asal dia bisa menghadapi semua binatang esensi api, semuanya akan berakhir. Kalian semua boleh pergi sekarang. Yang Chen melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, kalian yang sudah bergabung dengan kelompok Fire Essence Beast tingkat tinggi, Ting Dewa di sini untuk saat ini. Kalau begitu, Yang Chen, temanku, kami pamit dulu. Ya, Yang Chen, temanku, kami berangkat sekarang. Semua petinggi klan itu menunjukkan senyum penuh hormat dan memberi Yang Chen rasa hormat yang sebesar-besarnya. Setelah selesai memberi hormat, mereka memberanikan diri untuk pergi. Akan tetapi, dalam sekejap mata, para petinggi klan itu semuanya pergi satu demi satu. Tepat saat mereka pergi, Feng Shuewu berjalan memasuki ruangan sambil memegang roknya, ditemani oleh Feng Changkong. Ketika melihat Feng Changkong, Yang Chen merasa sedikit terkejut. Feng Changkong memang telah banyak membantunya, dan melihatnya sekarang, Yang Chen teringat akan pengalaman masa lalu mereka di alam liar yang luas. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Paman Feng." Yang Chen, saat ini, penampilan Feng Changkong agak tidak terawat, dan dia tampak sangat ragu-ragu saat menghadapi Yang Chen. Setelah mengetahui kekuatan Yang Chen saat ini, Feng Changkong tahu bahwa dia berada di alam bela diri asal, tingkat yang hanya bisa dia kagumi. Bagaimana dia bisa bersikap santai seperti sebelumnya, berbicara dengan bebas kepada Yang Chen seperti seorang junior dan sama sekali tidak mengendalikan kata-katanya. Melihat sikap Feng Changkong yang menahan diri dan penampilannya yang tidak terawat, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman Feng, apa yang terjadi?" Feng Shuewu dengan lembut mendukung ayahnya, "Ketika kelompok binatang roh api menyerang, kakekku tewas dalam pertempuran, dan ayahku melarikan diri dan bersembunyi. Binatang esensi api tidak memperhatikannya.
Namun, keluarga Chen telah memburu ayahku, dan dia tidak menunjukkan wajahnya dalam 2 tahun terakhir, sampai dia baru-baru ini mengetahui bahwa kau telah kembali, temanku. Feng Changkong tersedak dan berkata, Suewu, ini salahku karena tidak berguna dan membuatmu menderita. Ayah, kau tidak bisa berkata seperti itu. Kau telah berkelana dan tidak bisa membalas dendam selama 2 tahun terakhir, tetapi penderitaan yang mendalam di hatimu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kubayangkan. Feng Suewu mendesah pelan. Feng Changkong tersentuh, Yang Chen, sahabatku, aku minta maaf atas rasa malu yang kualami. Aku telah berada dalam kondisi yang buruk selama 2 tahun ini. Sekarang setelah aku kembali ke keluarga Feng, keadaannya tidak seperti dulu lagi. Aku hanya berharap bahwa selama bencana ini, kau dapat lebih memperhatikan keluarga Feng. Aku, sebagai seorang paman, meminta bantuanmu. Paman Feng, bagaimana bisa kau berkata begitu? Tentu saja, aku akan menjaga keluarga Feng semampuku. Yang Chen tersenyum, aku tidak hanya akan menjaganya, tetapi aku juga menjamin bahwa keluarga Feng pasti akan menjadi sekte super di Great Wilderness setelah bencana ini. Yang Chen, temanku, apakah kamu serius? Feng Changkong tidak dapat mempercayainya. Yang Chen tersenyum dan berkata, tentu saja benar. Yang Chen, dengan kata-katamu, aku bisa merasa tenang. Feng Changkong berkata, Suewu, ayo kita ucapkan selamat tinggal. Feng Suewu mengangguk, menatap Yang Chen dengan penuh arti, mendesah pelan, dan memilih untuk pergi. Dia dan Feng Changkong telah membicarakan hal ini sebelumnya. Sayangnya, ayahnya telah mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak mungkin baginya dan Yang Chen. Memang, dia tahu dirinya sendiri dengan sangat baik. Dia dan Yang Chen benar-benar mustahil. Yang Chen memperhatikan kepergian Feng Suewu, tahu betul apa yang sedang dipikirkannya. Feng Suewu, salah satu dari 3 wanita tercantik di alam liar, menjadi semakin menawan dan mengesankan dalam 3 tahun mereka tidak bertemu. Namun, jalan yang ditempuhnya dan Feng Suewu berbeda. Saat Feng Suewu dan ayahnya pergi, Yang Jinhe, yang berada di samping, bertanya, Yang Chen, kamu tidak perlu memberikan pembagian keuntungan yang begitu baik kepada klan-klan ini. Bahkan jika kamu tidak memberikannya kepada mereka, tidak ada yang berani mengatakan apapun dengan kekuatanmu saat ini. Yang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, pemimpin klan, jika aku benar-benar melakukan itu, apa bedanya aku dengan binatang esensi api itu? Ini, Yang Jinhe terdiam dan tidak bisa membantah kata-kata Yang Chen. Memang, jika Yang Chen benar-benar melakukan itu, apa bedanya antara dia dan binatang esensi api? Yang Chen, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Yang Wu berteriak dingin, menatap para petinggi yang telah mengkhianati umat manusia dan berpihak pada binatang esensi api. Dia sama sekali tidak punya perasaan baik terhadap para petinggi ini. Mendengar niat Yang Chen untuk menghadapi mereka, para petinggi itu ketakutan dan memohon dengan keras, Yang Chen, ampuni nyawa kami. Yang Chen, temanku, aku baru saja dirasuki setan untuk sementara waktu. Tolong ampuni aku. Aku akan memberikan semua wanita muda dari keluargaku kepadamu untuk kesenanganmu. Ampunilah aku, terserah apapun yang kau inginkan. Para petinggi itu berteriak putus asa. Tentu saja, Yang Chen sudah kebal terhadap permohonan ini. Dia memerintahkan dengan dingin, burung dapeng, ikuti Yang Wu mulai sekarang. Yang Wu, orang-orang ini semua terserah padamu untuk ditangani. Setelah itu, kau akan bertanggung jawab untuk membersihkan semua pengkhianat. Tidak perlu melenyapkan semua anggota klan pengkhianat, tetapi para petinggi itu harus dibunuh tanpa ampun. Setelah membersihkan klan pengkhianat ini, bagikan batu roh yang dicuri dan sumber daya lainnya ke suku lain. Yang Wu segera menjawab, ya. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk dan meninggalkan ruangan. Yang Chen, kemana kamu pergi? Yang Wu dan Yang Jinhe bertanya dengan bingung. Yang Chen menjawab, saya akan memeriksa keluarga Zhou. Baru kemarin, keluarga Zhou diberi pelajaran oleh Yang Wu dan Dapeng bersayap hitam. Yang Wu bahkan sengaja menyebutkannya kepadanya. Namun, yang mengejutkannya, mereka masih keras kepala hari ini. Hal ini membuatnya penasaran. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan keluarga Zhou? Bab 544, Penyesalan, terlambat. Dengan kecepatannya, hanya butuh sesaat baginya untuk mencapai keluarga Zhou. Ketika dia menginjakkan kaki di keluarga Zhou, tempat itu sudah kosong, tidak ada jejak seorang pun.
Hal ini membuat Yang Chen menyipitkan matanya dan melepaskan jiwanya, yang kemudian tiba-tiba menemukan larangan lemah di aula utama keluarga Zhou di dekatnya. Meskipun larangan ini bisa disebut larangan, itu hanyalah tingkat terendah, jenis yang bisa dibuat seseorang setelah sedikit belajar, tanpa fitur khusus apapun. Yang Chen melambaikan tangannya, dan larangan itu dicabut. Tepat saat larangan itu dicabut, suara laki-laki tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yang Chen, Yang Wu, kau ingin berurusan dengan kami? Meskipun aku tidak tahu apa yang kau lakukan di Great Wilderness, Fire Essence Beast Lord masih bukan sesuatu yang bisa kau lawan. Keluarga Zhou kita sekarang telah pergi ke area dalam Monster Beast Mountain, hehe. Yang Chen, jika kau punya nyali, masuk saja ke lingkaran dalam Beast Mountain. Jangan khawatir, bahkan jika kau tidak datang, Fire Essence Beast Lord akan keluar cepat atau lambat dan memusnahkan keluarga Yang Mu dalam satu gerakan. Mendengar perkataan itu, alis Yang Chen berkerut, lalu dia tertawa marah. Menarik sekali. Jadi itu pilihan keluarga Zhou, ya. Sepertinya mereka tidak lagi memposisikan diri sebagai manusia. Mereka sekarang sepenuhnya berpihak pada Fire Essence Beast. Seringkali, karakter sebuah keluarga tidak dapat sepenuhnya didefinisikan oleh satu sifat saja. Namun, keluarga Zhou benar-benar berpihak pada binatang esensi api. Yang Wu telah membunuh anggota tingkat tinggi keluarga Zhou, dan sekarang anggota keluarga Zhou lainnya telah pergi ke lingkaran dalam gunung binatang. Jika semua orang di klan tidak sepenuhnya berkomitmen pada binatang esensi api, bagaimana mereka bisa begitu cepat meninggalkan gurun besar dan memasuki gunung binatang? Sepertinya setelah mengkhianati ras manusia dan berpihak pada binatang esensi api, keluarga Zhou telah merasakan manisnya. Yang Chen menyipitkan matanya. Apakah mereka berpikir bahwa dengan bersembunyi di lingkaran dalam gunung binatang dan bergabung dengan beberapa binatang esensi api terakhir, aku tidak akan bisa menyentuh mereka? Dengan pemikiran itu, Yang Chen menyeringai. Dia telah mengatakan bahwa pengkhianat akan dibunuh, dimanapun mereka melarikan diri, bahkan sampai ke ujung bumi. Setelah mengetahui situasi keluarga Zhou, Yang Chen tidak mempedulikannya dan kembali ke keluarga Yang. Sekembalinya, ia mengunci diri di rumah lamanya di kompleks keluarga Yang, sementara Gu Mingyue membersihkan halaman sambil berkonsentrasi pada pemurnian jimat roh di dalam rumah, seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang Chen telah memilih untuk menutup diri setelah kembali ke keluarga Yang bukan karena hal lain melainkan untuk memurnikan jimat roh. Selama kunjungan terakhirnya ke menara percobaan di kota utama Beishan, bahan-bahannya hampir habis, tetapi untungnya, dia membawa cukup banyak bahan dari perjalanannya ke negara suci Tiandu. Bahan-bahan ini, dibuat menjadi jimat roh, lebih dari cukup untuk membantunya menghadapi binatang esensi api. Dia sekarang bersiap meninggalkan pertahanan dan memilih serangan langsung, yang menargetkan binatang-binatang iblis di dalam gunung binatang. Harus kuakui, ini adalah tindakan yang menjengkelkan. Tetapi Yang Chen tidak punya pilihan lain. Sekarang, beberapa hari telah berlalu sejak Yang Chen membunuh Tuao dan binatang esensi api lainnya. Namun, masih belum ada pergerakan dari lingkaran dalam gunung binatang, yang menunjukkan bahwa beberapa binatang iblis yang tersisa di dalam tidak berencana untuk keluar dan menghadapinya. Ini berarti bahwa binatang esensi api di lingkaran dalam gunung binatang sudah menyadari bahwa mereka tidak bisa begitu saja menyerangnya. Dia tidak bisa membuang-buang waktu di sini karena dia harus berhadapan dengan Sekte Naga Hitam di kota utama Beishan. Jadi, tidak ada waktu tersisa di sini. Pertempuran yang cepat dan menentukan adalah satu-satunya pilihan saat ini. Namun, jika dia berhadapan langsung dengan binatang esensi api, tidak ada peluang untuk menang. Satu-satunya cara adalah dengan memurnikan jimat roh. Dengan jimat roh ini sebagai pendukung, akan jauh lebih mudah baginya untuk menghadapi binatang esensi api ini dengan kekuatannya sendiri. Maka dari itu, Yang Chen mengeluarkan kuas roh api berkobar dan mulai memurnikan jimat roh dalam jumlah besar. 5 hari berlalu berturut-turut. Setelah 5 hari, Yang Chen memutuskan untuk meninggalkan pengasingannya. Begitu meninggalkan pengasingannya, Yang Chen melihat Yang Jin He dan tetua Yang Si, yang tampaknya telah menunggu lama. Melihat keduanya menunggu seperti ini, Yang Chen dengan penasaran bertanya, "Pemimpin klan, Tuan keempat, apa yang Anda?" Yang Jin He menatap Yang Chen dan tertawa, "Begitulah adanya. Ada beberapa orang di sini yang mencarimu." "Oh,
Siapa? Yang Chen bingung. Kau akan tahu jika kau datang dan melihatnya, kata Yang Jinhe. Tanpa bertanya lebih lanjut, Yang Chen mengikuti Yang Jinhe ke halaman resepsi tamu keluarga Yang. Begitu tiba, Yang Chen melihat sekitar 20 atau 30 orang dari berbagai usia berdiri di sana, cemas dan menunggu dengan menyedihkan. Ketika mereka melihat Yang Chen, mereka semua menyapanya dengan sopan dan menjilat, "Yang Chen, temanku. Ini Yang Chen, temanku. Haha, Yang Chen, temanku, kamu akhirnya tiba." Melihat antusiasme mereka, Yang Chen mengerutkan kening, "Pemimpin klan, siapa orang-orang ini?" "Mereka adalah anggota keluarga tingkat tinggi yang tidak muncul setelah Anda mengumumkan perbaikan Great Wilderness beberapa hari yang lalu. Sekarang mereka ada di sini." Yang Jinhe berbicara dengan nada kaku, jelas tidak memiliki kesan yang baik terhadap anggota keluarga tingkat tinggi ini, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang kasar demi menyelamatkan muka. Mendengar kata-kata Yang Jinhe, Yang Chen mengangkat alisnya dan tertawa. Jadi, ini adalah anggota keluarga tingkat tinggi yang bertindak seperti orang penting dan tidak menganggap serius kata-katanya ketika dia mengumumkan perbaikan Great Wilderness beberapa hari yang lalu. Mereka tidak muncul dan telah menentangnya. Yang Chen berkata dengan dingin, "Apa maksud kalian semua? Perbaikan Great Wilderness telah berakhir, dan keluarga yang kita sekarang menolak tamu luar. Apa maksud kalian dengan berkumpul bersama seperti ini?" "Yang Chen, sahabatku, kita semua juga pernah menderita penindasan dari binatang esensi api dan tidak berani berbicara. Pembagian keuntungan ini, ya, Yang Chen, temanku, kita semua adalah korban." Keluarga-keluarga tingkat tinggi ini mulai berbicara, kata-kata mereka penuh dengan keluhan. Seperti kata pepatah, ada sesuatu yang penuh kebencian pada orang yang menyedihkan. Kata-kata Yang Chen tidak mengandung kebijaksanaan apapun, dan dia memarahi, "Jadi apa? Saya sudah menjelaskannya dengan sangat jelas pada saat itu bahwa kita akan berkumpul dan membahas semuanya dalam waktu 5 hari. Tetapi pada saat itu, kalian semua memiliki temperamen yang sangat besar dan status yang tinggi sehingga undangan dan kata-kata saya tidak sampai kepada kalian. Sekarang kalian tahu bahwa orang lain telah mendapatkan keuntungan dan kalian iri, jadi kalian ingin datang. Sudah terlambat. Apakah mereka pikir mereka bisa mengambil semua hal yang baik? Lucu sekali. Ketika mereka diminta untuk datang, mereka tidak datang. Ketika semuanya sudah dilakukan dan mereka mengetahui manfaatnya, mereka ingin datang. Apa yang mereka lakukan saat itu? Apakah mereka pikir mereka bisa mendapatkan hal baik hanya dengan mengulurkan tangan dan menelannya? Tidak semudah itu. Mendengar perkataan Yang Chen, wajah para anggota keluarga tingkat tinggi berubah drastis, dan mereka dengan canggung bertahan, "Yang Chen, temanku, kami tidak menolak untuk pergi, kami hanya takut. Binatang esensi api itu kuat, dan meskipun kami ingin pergi dalam hati, kami tidak bisa." Para anggota keluarga berpangkat tinggi ini kini sangat menyesal karena usus mereka telah berubah menjadi hijau. Melihat keluarga lain menerima kompensasi dan tunjangan, bagaimana dengan mereka? Hanya satu tiang kosong. Mereka tidak hanya menderita kerugian di bawah penindasan binatang esensi api, tetapi mereka juga tidak menerima tunjangan apapun. Bab 545, berangkat ke lingkaran dalam gunung binatang. "Yang Chen, beri kami kesempatan lagi." Saat itu sama sekali tidak disengaja. Yang Chen mencibir, "Tidak berani." "Hahaha, tidak berani. Justru karena kamu tidak berani, aku, Yang Chen, mengabaikan panggilanmu. Secara teori, kamu tampaknya adalah korban, tetapi apa pentingnya bagiku? Yang ku tahu adalah aku tidak punya kewajiban untuk menghiburmu sekarang. Baiklah, semuanya, bubar. Aku tidak akan mengantarmu pergi." Mendengar kata-kata itu, para petinggi klan menghela napas dan menyesali telah kehilangan kesempatan mereka. Yang Chen, yang lain ditindas oleh binatang buas berelemen api dan menderita kerugian, tetapi mengapa kita tidak bisa mendapatkan kompensasi? Tanah di Great Wilderness ini, tanah ini, sumber daya ini milik Great Wild Hundred Clans, bukan hanya sesuatu yang bisa kamu, Yang Chen, kendalikan. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu akan merampas milik kami? Seorang anggota tingkat tinggi dari sebuah klan menunjuk hidung Yang Chen dan berteriak. Hal ini membuat Yang Chen berbalik, lalu berbalik cepat dengan penuh minat. Yang Jinhe merendahkan suaranya dan berkata, "Pria ini adalah pemimpin klan keluarga Fu." Yang Chen mengangguk,
melihat ketua klan Fu berteriak seperti ini, dia tidak mengatakan apapun dengan tergesa-gesa dan menunggu ketua klan Fu melanjutkan. Melihat Yang Chen tidak mempedulikannya, pemimpin klan Fu mengira Yang Chen takut dan menjadi jauh lebih percaya diri. Dia berteriak tanpa henti, "Apa pendapat kalian semua tentang apa yang kukatakan? Hutan belantara besar tidak sepenuhnya bergantung pada Yang Chen. Kami juga ditindas saat itu, dan kami memiliki hak untuk mengambil kembali apa yang telah diambil dari kami." Pemimpin klan Fu memang punya ide bagus. Dia mengira bahwa setelah pidatonya, para petinggi klan lainnya akan bergabung dengannya, memaksa Yang Chen untuk berkompromi. Mereka yakin bahwa mereka berhak untuk mendapatkan kembali kepentingan mereka yang hilang. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, dapatkah dia berurusan dengan begitu banyak orang? Ia merasa apa yang ia katakan sangat masuk akal, dan pejabat tinggi lainnya seharusnya mendukungnya. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ia salahnya luar biasa. Para anggota klan tingkat tinggi itu menatapnya seolah-olah mereka sedang menatap orang idiot ketika dia berbicara seperti ini. Selama beberapa saat, tak seorang pun menggemakan kata-kata pemimpin klan Fu. Karena mereka semua sangat jelas tentang apa yang akan mereka hadapi jika mereka melakukannya. Melihat tidak ada yang menggemakan kata-katanya, pemimpin klan Fu terkejut dan berkeringat dingin, tetapi sekarang situasinya sulit, dia masih dengan keras kepala berteriak, "Yang Chen, aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Tanah Great Wilderness ini tidak sepenuhnya tergantung padamu. Kau benar, tanah Great Wilderness tidak diputuskan olehku, Yang Chen sendiri." Nada bicara Yang Chen dingin, "Tapi, aku punya hak untuk memutuskan pembagian keuntungan. Kau bertanya kenapa? Hehe, ketika kelompok binatang esensi api menindasmu, kenapa tidak ada satupun dari kalian yang berani mengatakan sepatah kata pun? Siapa yang berdiri? Sekarang, akulah, Yang Chen, yang telah memecahkan masalah binatang esensi api. Sekarang, akulah yang telah membuat kelompok-kelompok binatang esensi api, yang mengkhianati dan menindasmu, menundukkan kepala mereka. Akulah yang melakukan semua ini, jadi tentu saja, akulah yang memiliki keputusan akhir tentang pembagian. Ya, kamu memang telah kehilangan banyak hal karena penindasan binatang esensi api, tetapi mengapa kamu harus disalahkan ketika kamu seharusnya mengambilnya dari binatang esensi api? Awalnya dia mengira bahwa setelah insiden terakhir dengan geng pencuri kuda, orang-orang Da Huang ini akan belajar dari kesalahan mereka. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pemimpin tingkat tinggi Da Huang masih memiliki beberapa orang yang memiliki masalah dengan otaknya. Minat Anda, omong kosong. Ketika binatang esensi api datang, kalian semua berperilaku sangat baik, dan tidak ada dari kalian yang berani berbicara. Sekarang setelah Yang Chen datang dan melihat bahwa dia adalah sesama manusia, keberanian kalian tiba-tiba meningkat dan kalian berani datang dan meminta sesuatu. Jika dia tidak memberikannya kepada kalian, kalian akan marah dan menganggapnya lucu. Tampaknya reputasinya tidak cukup. Saat pemimpin klan Fu mendengarkan kata-kata Yang Chen, dia tidak dapat menemukan jawaban untuk sementara waktu. Apa yang dikatakan Yang Chen, tidak salah. Tapi bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya seperti ini? Dia berkata dengan keras, "Yang Chen, kamu terus menyebut-nyebut binatang esensi api. Nah, jika kamu melakukan ini, apa bedanya kamu dengan binatang esensi api? Dan apa bedanya kamu dengan binatang iblis yang membunuh tanpa berkedip?" Dia tidak percaya Yang Chen berani membunuhnya. Dengan begitu banyak tokoh tingkat tinggi klan di sini, jika Yang Chen menyerangnya, itu akan menimbulkan kemarahan kolektif. Oh, baiklah, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bahwa memang tidak ada perbedaan antara aku dan mereka. Yang Chen terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut kepada pemimpin klan Fu. Dengan jentikan jarinya, seekor ular petir melesat di udara. Saat berikutnya, dahi pemimpin klan Fu ditusuk dengan garis keturunan oleh ular guntur, saat ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sampai akhir, pemimpin klan Fu tidak percaya bahwa Yang Chen benar-benar berani membunuhnya. Melihat tubuh pemimpin klan Fu, para pejabat tinggi di sekitarnya tidak menunjukkan belas kasihan, mereka juga tidak merasa bahwa Yang Chen telah melakukan sesuatu yang keji. Pemimpin klan Fu hanya mencari kematian. Apakah dia tidak tahu tentang kultivasi seni bela diri Yang Chen, atau seberapa berpengaruhnya dia? Berani memprovokasi dia.
Belum lagi satu orang saja, bahkan jika semua petinggi klan liar besar datang, mereka tidak akan berani berbicara seperti ini kepada Yang Chen. Kemarahan kelompok. Di depan Yang Chen, kemarahan kelompok tidak ada gunanya. Yang Chen jauh lebih kuat daripada Fire Essence Beast, setidaknya dia tidak menindas orang. Kalian menuntut sesuatu dengan keras, sudah menyentuh intinya. Setelah itu, kalian tanpa malu-malu mencabik-cabik wajah kalian dengannya. Jika Yang Chen tidak membunuhmu, lalu siapa yang akan dia bunuh? Para pejabat tinggi itu takut nasib buruk akan menular pada mereka, dan mereka dengan cepat berkata, Yang Chen, teman mudaku, kami permisi dulu. Ya, kami pergi duluan. Dan begitu saja, petinggi klan itu pergi tanpa sepatah kata pun. Dalam sekejap mata, para pejabat tinggi itu berhamburan dan menghilang sepenuhnya. Penatua Yang Si berkata dengan tidak senang, orang-orang ini hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri. Ketika kami mengundang mereka dulu, mereka semua takut akan ini dan itu, dan tidak berani datang. Sekarang setelah mereka tahu ada manfaatnya, mereka semua datang berlarian. Jangan khawatir tentang mereka. Kesempatan hanya datang sekali, dan jika mereka tidak dapat memanfaatkannya, mereka tidak dapat menyalahkan keluarga yang karena tidak memberi mereka kesempatan. Yang Chen berkata, ngomong-ngomong, ketua klan, tuan keempat, saya juga berencana untuk pergi ke lingkaran dalam Gunung Monster Beast. Yang Chen, kau akan pergi ke lingkaran dalam Gunung Monster Beast. Itu adalah markas utama Fire Essence Beast. Pikirkan baik-baik, kata Elder Yang Si dengan khawatir. Yang Chen menghela napas dalam-dalam, hidup dan mati tuan kedua tergantung pada seutas benang di tangan binatang esensi api itu. Jika aku menunda satu hari, hidup tuan kedua akan terancam satu hari lagi. Selain itu, lebih baik memulai perang lebih cepat daripada menundanya. Cepat atau lambat, aku dan binatang esensi api itu harus bertarung sampai mati. Aku tidak bisa menemukan kedamaian dengan binatang esensi api itu di sekitarku. Tapi, Yang Chen, Yang Jin He dan Penatua Yang Si masih khawatir. Yang Chen tersenyum dan berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Aku punya rasa tanggung jawab dalam hal ini. Bagaimana mungkin seorang pria sejati takut pada ini atau itu? Baiklah, aku berangkat. Bab 546, Keputusan Tegas. Melihat sosok Yang Chen yang kesepian, Yang Jin He dan Tetua Yang Si sama-sama mendesah pelan. Para pemimpin suku tingkat tinggi di Great Wilderness hanya peduli dengan kepentingan mereka, apakah ada di antara mereka yang pernah mempertimbangkan beban yang dipikul pemuda ini sendirian. Dialah yang menyelamatkan Great Wilderness dari bahaya air dan api, dan dialah yang membunuh binatang esensi api yang jahat itu. Hari ini, demi Great Wilderness, Yang Chen sekali lagi mempertaruhkan nyawanya dan bertualang sendirian ke area dalam Gunung Monster Beast, untuk terlibat dalam pertempuran mematikan dengan kelompok Fire Spirit Beast. Semua ini dilakukan oleh Yang Chen. Siapa yang bisa mengerti? Yang Chen tidak berniat membuat orang lain memahami tindakannya. Pada titik ini dalam hidupnya, jika tindakan dan jalan hidupnya hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, maka dia akan gagal total. Sama seperti Kaisar Tiandu, yang demi para jenius itu, memburu dan mengumpulkan banyak sekali barang dari binatang iblis. Apakah para jenius itu benar-benar dapat memahaminya? Bukankah banyak yang salah menafsirkan niat baik Kaisar Tiandu, menganggapnya tidak adil? Untuk banyak hal, cukup dengan jujur pada diri sendiri. Yang Chen memahami hal ini dengan baik, tahu bahwa binatang roh api harus dibunuh, dan bahwa ia harus menghentikan rencana mereka. Ketika ia masih muda, ia dulu takut dengan kekuatan pencegahan kelompok binatang roh api, tetapi sekarang, ia sama sekali tidak takut. Ia sangat menyadari bahwa tidak ada orang lain yang akan melakukan hal-hal ini, hanya ia, Yang Chen, yang bisa. Jika semua orang takut dan hidup dalam ketakutan, di manakah masa depan? Dengan cara ini, Yang Chen datang sendirian ke Gunung Monster Beast. Ketika dia tiba, Yang Chen sedikit terkejut. Ia mengira tidak seorang pun akan memperhatikan apa yang akan dilakukannya, dan tidak akan tahu apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat dia tiba di Gunung Monster Beast, dia mendapati banyak orang telah berkumpul di depan gunung. Para pejabat tinggi dari berbagai klan hadir, dipimpin oleh Feng Shuewu dan Feng Changkong dari keluarga Feng. Itu Yang Chen. Teman muda Yang Chen ada di sini. Yang Chen ada di sini.
Sekilas, Yang Chen melihat setidaknya ada 30 atau lebih kelompok orang berkumpul di sini. Ketika keturunan muda dari suku mereka memandangnya, ekspresi mereka penuh dengan kekaguman, dan beberapa wajah yang dikenal dapat terlihat. Melihat ini, wajah Yang Chen menunjukkan ekspresi bingung. Dia bertanya, "Apa yang kalian semua lakukan di sini?" Feng Changkong tersenyum ramah, "Sebenarnya, awalnya aku tidak menyangka semua ini. Suewu lah yang dengan cermat menghitung bahwa pasti ada lebih dari 50 binatang esensi api di area dalam gunung binatang monster, dan hanya sekitar 20 ekor yang muncul terakhir kali. Pasti masih ada beberapa di dalam. Mengetahui bahwa kau pasti akan mengambil tindakan, dia tidak ingin kau pergi ke gunung sendirian, jadi dia mengumpulkan semua orang untuk menunggu di sini. Teman muda Yang Chen, kau berhak membuat kami menunggumu di sini." "Ya, teman muda Yang Chen, kami tidak memikirkan semua ini pada awalnya. Sekarang setelah kami memikirkannya, penghargaan atas upaya melenyapkan binatang esensi api sepenuhnya milikmu. Kami tidak dapat berbuat banyak untuk membantu, tetapi kami tidak dapat membiarkanmu masuk sendirian. Teman muda Yang Chen, kami akan menunggumu di luar gunung Monster Beast. Kapanpun kau keluar, kami akan bubar." Melihat pemandangan ini, Yang Chen tersenyum, menatap Feng Suewu dengan sedikit rasa terima kasih atas tindakannya. Tak peduli apakah suku-suku itu ada di sini untuk menyenangkannya atau karena alasan lain, setidaknya itu berarti dia tidak akan melawan kelompok binatang roh api sendirian. Itu juga membuatnya merasa bahwa segala sesuatu yang dilakukannya tidaklah sia-sia. "Yang Chen, kamu harus membunuh binatang esensi api itu. Majulah, kakak tertua Yang Chen." Mendengar suara-suara sorak-sorai ini, Yang Chen tidak dapat menahan senyum. Feng Changkong tertawa terbahak-bahak, "Yang Chen, sayang sekali aku, Feng Changkong, tidak berdaya melawan binatang esensi api, dan tidak dapat membantumu. Jika aku memiliki kemampuan sepertimu, aku akan melawan binatang esensi api sampai mati, bahkan jika nyawaku dipertaruhkan." Sayangnya, dia berhenti sejenak, tampak sedikit murung, dan berkata, "Yang Chen, katakan padaku dengan jujur, seberapa percaya diri kamu kali ini?" Yang Chen tersenyum tipis, "Paman Feng, bicara soal kepercayaan diri, aku, Yang Chen, tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Namun, kecuali binatang esensi api disingkirkan, aku tidak akan meninggalkan gunung binatang monster." Mendengar hal itu, para keturunan muda suku sekitar menjadi mendidih karena girang. Bahkan para anggota klan senior yang selama ini acuh tak acuh menjadi bersemangat karena kata-kata Yang Chen. Mereka tahu betul bahwa Yang Chen tidak pergi ke gunung untuk bersenang-senang, tetapi untuk melawan binatang roh api. Ada kemungkinan dia tidak akan kembali hidup-hidup. Tentu saja, mereka berharap Yang Chen dapat berhasil karena jika dia berhasil, Great Wilderness akhirnya akan damai. Dalam sekejap, sorak-sorai dari berbagai klan semakin keras, tetapi Yang Chen tidak menikmatinya lagi. Dia berbalik, siap memasuki gunung Monster Beast. Namun, saat itu, Feng Suewu tiba-tiba berbicara, "Tuan muda Yang, di hatiku, kau akan selalu menjadi yang terbaik. Kau harus keluar dari gunung Monster Beast hidup-hidup." Mendengar ini, Yang Chen terdiam sejenak, lalu menghela napas, dan tanpa berbalik, dia melangkah langsung ke gunung monster binatang. Dia ingat betul saat pertama kali dia datang ke tempat ini adalah saat dia masih muda, yaitu saat ada persidangan. Sekarang, ini adalah kali keduanya dia ke sini, hanya beberapa tahun kemudian. Lingkungannya sama, hanya waktunya saja yang berbeda, dan dia pun berbeda. Yang Chen mendesah pelan, tak lagi ragu, melangkah maju, dan langsung masuk ke area dalam gunung Monster Beast. Segera, Yang Chen tiba di perbatasan antara wilayah dalam dan wilayah luar. Di perbatasan ini, tidak seperti sebelumnya, tidak ada tetua tingkat tinggi dari berbagai klan yang menjaganya. Wajar saja, karena binatang esensi api berada di area dalam, jadi bagaimana mungkin ada tetua klan yang menjaga tempat itu. Ini membuat jalan masuk ke area dalam tidak terhalang. Meskipun masih ada beberapa rintangan, itu bukan hal yang serius bagi Yang Chen. Dengan sedikit usaha, dia melangkah ke area dalam gunung Monster Beast. Begitu dia masuk, Yang Chen segera memerintahkan Yunlu, senior Yunlu, selalu waspada dengan jiwamu. Binatang esensi api itu cerdas dan mungkin telah menyiapkan penyergapan menungguku masuk. Belum sempat kata-katanya selesai,
Yunlu tiba-tiba berkata, "Tuan muda, hati-hati." Yang Chen sudah siap sedia. Ia melihat semburan api tebal datang ke arahnya dan menghindar dengan cepat, tetapi siapa sangka, kobaran api itu tak henti-hentinya dan datang dari segala arah. Hal ini memaksa Yang Chen untuk segera memanggil api cair pengubah bentuk. Pada saat itulah, saat api cair pengubah bentuk digunakan, api di sekitarnya langsung dilahap oleh api cair milik Yang Chen. Seketika kemudian, api pun menghilang seluruhnya. Lalu, serangkaian sosok raksasa muncul menggantikan mereka. Dengan jumlah lebih dari 20 orang, tatapan Yang Chen terutama tertuju pada binatang esensi api terbesar di antara mereka. Jika dia tidak salah, raksasa ini seharusnya adalah yang telah mencapai lapisan ke-8 alam bela diri elemental. Bab 547, Pembunuhan Besar-besaran. Alam bela diri elemental lapisan ke-8, dengan tingkat kultivasi seni bela diri seperti itu, dianggap sebagai master tingkat atas di daerah pegunungan utara. Binatang esensi api di lapisan ke-8 alam bela diri elemental dalam kelompok itu bernama Yuan Meng, yang juga merupakan kapten operasi ini. Mereka perlahan-lahan melemahkan arai roh pelindung di sini, bukan karena alasan lain, tetapi mencoba menciptakan celah yang akan memungkinkan pasukan dari pegunungan dan sungai binatang iblis untuk berbaris ke wilayah manusia lagi. Sayangnya, rencana mereka diketahui oleh Yang Chen. Kapten Yuan Meng, tebakanmu benar, Yang Chen benar-benar datang. Seekor binatang esensi api dengan taring yang ganas menyeringai di dekatnya. Yuan Meng menunjukkan taringnya. Itu wajar saja. Kau tahu, tetua yang paling dikagumi Yang Chen ada di tangan kita. Selama seperti ini, kita akan mengambil inisiatif dan memaksa Yang Chen muncul di sini, membiarkan kita mengambil kendali. Meskipun dia berada di Gunung Binatang Iblis, dia memiliki sedikit pengetahuan tentang dunia luar. Mereka adalah binatang iblis, bukan manusia. Meskipun mereka terpisah oleh jarak, mereka tetap bisa saling bertukar pesan. Sebelum Tuao meninggal, dia sudah menyampaikan pesan itu kepada Yuan Meng. Kemudian, berita tentang masuknya keluarga Zhou ke Gunung Binatang Iblis juga membuatnya tahu bahwa target dari semua ini tidak lain adalah Yang Chen. Ketika dia tahu itu Yang Chen, Yuan Meng telah mempersiapkan diri sejak saat itu. Sekarang setelah kupikir-pikir, Kapten Yuan Meng benar. Yang Chen berhasil menangkap Tuao, dan dia pasti menggunakan beberapa formasi atau trik yang biasa dilakukan manusia. Kita tidak perlu keluar sama sekali. Kita tinggal menunggu dia masuk. Binatang esensi api lainnya tertawa. Mendengar kata-kata itu, Yuan Meng juga diam-diam mengagumi kebijaksanaannya. Awalnya, binatang esensi api lainnya ingin membalas dendam atas kematian Tuao, tetapi Yuan Meng sangat berhati-hati tentang hal itu. Dia mengerti bahwa jika Yang Chen dapat mengalahkan Tuao dan kelompoknya, bahkan jika Yuan Meng lebih kuat dari Tuao, itu tidak akan jauh berbeda. Karena tetua yang ada di tangannya, mengapa dia harus keluar untuk melawan Yang Chen? Akan lebih baik menunggu Yang Chen datang, bukan? Pada saat ini, melihat Yang Chen masuk, Yuan Meng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak atas kebijaksanaannya sendiri. Dia mendengus, berbicara dengan suara menggelegar, "Yang Chen, sungguh luar biasa. Aku mendengar dari pesan yang dikirim Tuao bahwa kamu benar-benar dapat menggunakan api cair pengubah bentuk. Aku tidak menyangka itu benar. Tuao seharusnya memberimu beberapa informasi lebih lanjut. Dia seharusnya mengatakan bahwa ketika aku, Yang Chen, datang ke sini, aku akan mengambil nyawa kalian semua binatang esensi api," kata Yang Chen. Dia mencibir dan bertanya dengan dingin, "Di mana Penatua Yang?" Yang Chen jelas-jelas mendengar percakapan mereka sebelumnya dalam bahasa manusia, dan matanya menyipit, memperlihatkan sikap acuh tak acuh yang dingin. Merasakan hawa dingin yang terpancar dari Yang Chen, Yuan Meng tertawa dan berkata, "Yang Chen, apakah kau bertanya tentang tetua Yang itu? Sepertinya kalian berdua memiliki perasaan yang sangat dalam. Baiklah, Bahu, mari kita tunjukkan kepada anak ini tetua yang terhormat." "Baik, Kapten." Binatang esensi api bernama Bahu mengangkat seorang lelaki tua yang sedang sekarat, menunjukkannya kepada Yang Chen. Yang Chen bisa melihat dengan jelas. Tak lain dan tak bukan adalah Penatua Yang. Ketika Yang Chen melihat Penatua Yang, dia mengatupkan giginya. Penatua Yang. Penatua yang masih memiliki napas tersisa di dalam dirinya.
Mendengar seseorang memanggil gelarnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat itu adalah Yang Chen, seluruh tubuh Penatua yang bergetar. "Yang Chen, kamu harus segera pergi." Dengan teriakan ini, dia menggunakan semua kekuatannya. Saat berikutnya, binatang esensi api bahu menamparnya. "Dasar tua, jangan banyak bicara. Diam." Tamparan itu membuat Elder yang memuntahkan darah, membuat hati Yang Chen geram. Semua karena dialah Elder yang ditangkap oleh Fire Essence Beast dan mengalami rasa sakit seperti itu. Dengan kemarahan yang memuncak di dalam hatinya, Yang Chen berkata dengan dingin, "Binatang esensi api, ya. Yang Chen, jangan khawatir, kami sangat murah hati. Kami akan membiarkanmu melihat anggota keluargamu sebelum kau meninggal. Tapi itu hanya sekilas. Sekarang setelah kau melihatnya, kau bisa mati dengan patuh." Suara Yuan Meng berubah dingin. Dia tentu saja tidak membiarkan Yang Chen menemui tetua yang hanya karena kemurahan hatinya. Dia melakukannya hanya untuk membuat Yang Chen marah, membuatnya gelisah dan tidak rasional. Sayang sekali dia tidak tahu bahwa Yang Chen yang marah adalah Yang Chen yang paling menakutkan. Kemarahan Yang Chen tidak akan pernah seperti itu. Semakin marah dia, semakin tenang dia. Tepat saat Yuan Meng selesai bicara, semua binatang esensi api di sekitarnya menyerang sekaligus. Dari semua sisi, tanpa sudut mati, mereka melancarkan pemboman terhadap Yang Chen. Secara teori, dari posisi ini, Yang Chen tidak akan memiliki harapan untuk menang jika dia ingin bertarung langsung. Gelombang serangan itu 10 atau bahkan 100 kali lebih kuat dari gelombang pertama yang dia hadapi sebelumnya. Namun, Yang Chen tidak datang ke sini tanpa persiapan. Binatang esensi api mengandalkan jumlah. Yang Chen juga bisa mengandalkan angka. Namun, sementara binatang esensi api mengandalkan jumlah mereka, dia mengandalkan jumlah jimat roh. Semuanya, buka. Yang Chen mengeluarkan semua jimat roh yang telah dia buat dalam 5 hari 5 malam ini. Jimat roh muncul, dan Yang Chen mengusirnya. Mereka terbakar, dan Yang Chen mengusir mereka keluar. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat lahir dari jimat-jimat itu. Baik itu gunung, air, angin, atau api, kekuatan gabungan dari jimat-jimat itu membentuk badai api dahsyat yang langsung bergulung ke keempat arah, menelan semua yang ada di sekitarnya dalam sekejap. Hah! Ketika Yuan Meng melihat ini, wajahnya berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka Yang Chen bisa melepaskan kekuatan yang begitu kuat di bawah pengepungan banyak binatang esensi api. Merasakan kekuatan yang luar biasa itu, dia pun terkejut dan dalam ketakutannya, dia berteriak, "Mundur, semuanya mundur." Tetapi saat dia mengatakan ini, sudah terlambat. Pertama, satu binatang esensi api ditelan badai, lalu yang kedua, dan yang ketiga. Dalam sekejap, binatang esensi api yang tertelan berubah menjadi abu, dan mereka semua jatuh tanpa sempat berteriak. Terlebih lagi, jimat-jimat Yang Chen belum sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Saat badai menerjang, kekuatan jimat-jimat lainnya melonjak ke arah yang berbeda, dan segera jumlah binatang esensi api mulai menurun dengan cepat. Ketika Yuan Meng sadar kembali dan memimpin 4 atau 5 binatang esensi api untuk mundur, dia mendapati bahwa selain 4 atau 5 binatang yang diselamatkannya, semua binatang esensi api lainnya telah musnah. "Yang Chen, aku akan membunuhmu." Yuan Meng sangat marah, melihat begitu banyak saudaranya mati sekaligus, dan api berkobar di sekujur tubuhnya. Api itu tidak berbeda dengan Yang Chen, itu juga api cair yang berubah bentuk. Bab 548, Kekuatan Batu Arai Umum Dis. Sama seperti Yuan Meng menggunakan api cair pengubah bentuknya, Yang Chen juga langsung mengaktifkan miliknya sendiri. Keduanya beradu, dan hasilnya langsung jelas, Yang Chen terpaksa mundur 2 langkah. Api cair pengubah bentuknya tidak sebanding dengan milik Yuan Meng. Apakah kesenjangan dalam kultivasi seni bela diri terlalu besar? Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Perbedaan antara alam api cair pengubah wujud Yuan Meng dan miliknya tidak terlalu signifikan, perbedaan sebenarnya ada pada kultivasi seni bela diri mereka. Yuan Meng jauh lebih kuat darinya, dengan perbedaan kultivasi 5 tingkat penuh, menempatkan alam api cair pengubah wujud Yang Chen pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, Yang Chen tidak patah semangat. Sebaliknya, ketika dia melihat Yuan Meng menggunakan cairan api pengubah bentuk, tatapannya menjadi lebih tajam dan tegas. Bukan karena alasan lain,
hanya karena Yuan Meng bisa menggunakan Sape Shifting Liquid Fire. Setelah memurnikan beberapa esensi asal api itu, aku berhasil meningkatkan api iblisku ke alam pengubah bentuk. Memurnikan lebih banyak esensi asal api tidak lagi berpengaruh. Jika aku ingin meningkatkan kekuatan api cair pengubah bentukku, aku harus menemukan binatang esensi api lain yang juga dapat menggunakannya. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ini juga menjadi alasan mengapa dia tidak memurnikan esensi asal api dari banyak binatang esensi api yang dibunuhnya kemudian, karena esensi asal api tersebut tidak lagi berguna baginya. Akan tetapi, bukan berarti semua esensi asal api tidak ada gunanya. Sama seperti esensi asal api Yuan Meng. Tetapi, jelas tidak mudah bagi Yang Chen untuk mengambil esensi asal api milik Yuan Meng. Yang Chen ingin menggunakan cara lain. Perbedaan terbesar antara dirinya dan binatang esensi api adalah bahwa ia memiliki lebih banyak gerakan. Ia ingin menggunakan keuntungan ini, tetapi siapa yang tahu bahwa pada saat berikutnya, beberapa binatang esensi api di samping Yuan Meng segera menyerang, mengepungnya dari semua sisi. Kekuatan binatang esensi api ini berada di antara lapisan pertama dan ketiga alam bela diri asal. Kekuatan mereka tidak tinggi atau rendah di antara para penyintas, tetapi mereka mampu bekerja sama dengan Yuan Meng dengan sempurna dan menciptakan masalah bagi Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam mengerutkan kening, merasa bahwa situasinya tidak baik. Yuan Meng benar-benar berhati-hati. Menggunakan kekuatan alam bela diri elemental lapisan ke-8-nya untuk menghadapiku, dia masih membutuhkan bantuan binatang esensi api ini untuk menahanku. Jika aku melawan Yuan Meng sendirian, dengan berbagai metode yang kumiliki, aku memiliki kesempatan untuk menang. Namun sekarang, karena terkekang oleh begitu banyak binatang esensi api, aku tidak dapat menggunakan trikku. Dengan pemikiran itu, Yang Chen menggertakkan giginya dan segera menggunakan jurus petir. Kekuatan tombak naga ungu terlarang sangatlah luar biasa, disertai gemuruh guntur, ia melepaskan kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat. Guntur yang saling terkait ini menyambar, tetapi dapat ditangkal oleh beberapa binatang esensi api, yang menggunakan api iblis mereka. Jika dia hanya berhadapan dengan beberapa binatang esensi api ini, hal ini tidak akan terjadi. Namun, dia harus menggunakan cairan api pengubah bentuknya untuk melawan Yuan Meng pada saat yang sama. Sekarang, Yuan Meng berada di atas angin dan berteriak, "Yang Chen, kau bisa bergabung dengan saudara-saudaraku yang sudah mati." Saat kata-katanya jatuh, gelombang api cair pengubah bentuk melonjak ke arah Yang Chen seperti tsunami. Namun, dalam sekejap, Yang Chen sepenuhnya dikelilingi oleh api cair, dan api cairnya sendiri telah dilahap oleh binatang esensi api ini. Brengsek, cairan api pengubah bentuk ini sangat sulit dihadapi. Begitu dikepung, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Karena dia bisa menggunakan cairan api pengubah bentuk, dia tentu tahu betapa kuatnya itu. Bagaimana cara membebaskan diri? Menggunakan Star Fire. Yang Chen merenung dan segera menepis gagasan itu tidak akan berhasil. Binatang esensi api ini mampu mengirimkan informasi sejauh ribuan mil, dan bahkan mungkin dapat melakukannya setelah mereka mati. Aku dapat melihat niat binatang esensi api, tetapi tidak pernah menyangka mereka akan menargetkanku seperti ini. Tetapi jika aku menggunakan Star Fire, ceritanya akan berbeda. Dia tahu betul bahwa saat ini dia sedang dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan saat menghadapi binatang esensi api. Sebab, jika ia sampai mengungkap niat para binatang esensi api, maka tidak akan ada seorang pun yang percaya padanya. Sebaliknya, ia akan menempatkan dirinya pada situasi yang tidak bisa diubah lagi. Star Fire tidak dapat digunakan. Tetapi tanpa Star Fire, bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya? Lawan-lawan yang sulit ada di sekelilingnya. Baiklah, aku akan menggunakan cakram susunan Jenderal Batu. Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Kaisar Tiandu pernah meninggalkannya sebuah harta karun tertinggi saat ia berada di alam bela diri asal. Harta karun ini bukanlah senjata roh, melainkan piringan arai. Meskipun demikian, arai plate ini tidak bisa dianggap remeh. Sekarang, saat Yang Chen melambaikan tangannya, dia mengeluarkan Stone General Araidis pada saat yang paling kritis. Saat Araidis muncul, Stone General di dalamnya melompat keluar satu demi satu. 4 Stone General, berdiri di 4 sudut, membentuk penghalang pelindung yang kuat,
sepenuhnya menghalangi shape-shifting liquid fire yang ada di mana-mana. Apa benda ini? Mata Yuan Meng membelalak tak percaya saat dia menatap keempat jenderal batu yang tiba-tiba muncul. Keempat jenderal batu inilah yang sepenuhnya menghalangi api cair pengubah bentuknya. Yang Chen juga terkejut, menyaksikan api cair pengubah bentuk di luar, dia tidak percaya bahwa jenderal batu berdiri dengan gagah tanpa setetes pun api cair memasuki wilayah mereka. Jenderal batu ini benar-benar harta karun. Secara teknis, cairan api pengubah bentuk seharusnya mampu menembusnya, tetapi tidak ada setetes pun yang berhasil. Seru Yang Chen. Yuan Meng juga penuh dengan keengganan dan mencoba mengendalikan api cair pengubah bentuk untuk menerobos garis pertahanan yang dibentuk oleh Jenderal Batu. Namun, perlindungan Jenderal Batu terhadap Yang Chen tetap tidak dapat dipatahkan, seperti sup emas. Hal ini membuat Yuan Meng marah. Yang Chen, apakah kamu hanya bisa mundur seperti kura-kura? Mundur seperti kura-kura. Kelompok binatang esensi api kalian benar-benar tidak tahu malu, hanya tahu bagaimana cara mengeroyokku. Hehe, pada akhirnya, kalian tidak dapat melakukan apapun padaku, dan kalian menyalahkanku, Yang Chen, karena mundur seperti kura-kura. Yang Chen mengatakan ini sambil menyeringai, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lama-lama. Penatua yang masih berada di tangan mereka, dan jika binatang esensi api ini memutuskan untuk menggunakan penatua yang untuk mengancamnya, Yang Chen tidak akan berdaya. Sementara Yuan Meng belum memikirkan ke sana, Yang Chen mempertimbangkan pilihannya. Kera berlengan panjang, dapeng bersayap hitam, dan binatang iblis lainnya melindungi keluarga Yang, dan dapeng bersayap hitam saat ini mengikuti Yang Wu untuk menangani berbagai masalah. Tanpa kekuatan yang tersedia di sisinya, apa yang harus dia lakukan? Lupakan saja, aku akan menggunakan God Pierre Chingnel. Menjatuhkan satu tetaplah satu. Yang Chen bergumam dengan suara rendah. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya, membidik ke arah binatang esensi api dan bersiap melemparkan paku penusuk dewa. Namun, saat dia melemparkannya, dia menyadari sesuatu. Cakram Stone General Array ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena keempat jenderal batu ini melindunginya dengan terlalu sempurna, kuku penusuk dewa miliknya bahkan tidak dapat menembusnya. Tak ada sesuatu pun dari luar yang dapat masuk, dan tak ada sesuatu pun dari dalam yang dapat keluar. Penatua Yuban tidak bercanda. Cakram Array ini dapat menahan serangan dari alam bela diri sejati. Sulit bagi sesuatu yang kurang dari alam bela diri sejati untuk membunuhku. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bab 549, Ketidakberdayaan yang dipaksa. Pendek kata, kuku penusuk dewa miliknya sekarang sama sekali tidak berguna. Sekarang setelah kuku penusuk dewa tidak lagi berguna, Yang Chen hanya bisa menghela napas berat, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan metode 5 guntur yang benar. Awalnya, dia tidak berencana untuk menggunakan metode 5 petir dengan tergesa-gesa, karena situasi saat ini tidak cocok untuk menggunakannya. Tanpa berhadapan dengan binatang esensi api lainnya terlebih dahulu, kekuatan penuh metode 5 petirnya tidak dapat dilepaskan. Jika dia hanya berhadapan dengan satu binatang esensi api Yuan Meng, itu akan mudah. Dia bisa menggunakan metode 5 guntur kebenarannya tanpa ragu, dan bahkan jika dia tidak bisa membunuh Yuan Meng, dia masih bisa melukainya. Pada saat itu, penyelesaian apapun akan dapat diterima. Namun, sekarang, begitu dia memainkan kartu tersembunyinya, dia bisa melenyapkan binatang esensi api yang lain-lain atau melukai Yuan Meng dengan parah. Namun semua itu tidak ada artinya. Tidak peduli apa yang dilakukannya, metode 5 petir adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan alam bela diri elemental lapisan ke-8 saat ini. Selain metode 5 guntur kebenaran, dia tidak punya cara lain. Tidak, tepatnya Starfire juga bisa digunakan, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Tidak ada waktu untuk berpikir sekarang. Aku harus segera mengumpulkan kekuatan 5 petir dan meledakkan makhluk-makhluk alam bela diri elemental yang beraneka ragam ini hingga mati terlebih dahulu. Akan sulit untuk menghadapi binatang esensi api alam bela diri elemental lapisan ke-8 ini tanpa membunuhnya terlebih dahulu. Yang Chen bergumam dalam hatinya. Dengan pemikiran itu, dia segera mulai mengumpulkan kekuatan guntur surgawi. Sementara itu, Yuan Meng di dataran tinggi dunia luar juga sedang terburu-buru, berulang kali mencoba menggunakan cairan api pengubah bentuknya untuk melawan Jenderal Batu yang dipanggil oleh Yang Chen.
Sayangnya, keempat jenderal batu itu terlindungi dengan sempurna, dan kekuatan cairan api pengubah bentuknya yang tak terhentikan sama sekali tidak mampu menggoyahkan perlindungan jenderal batu Yang Chen. Pada saat Yuan Meng sedang bingung, seekor binatang esensi api terbang mendekat, memegangi tubuh tetua yang tidak sadarkan diri. "Kapten, kita masih memiliki orang tua ini. Jika Yang Chen tidak keluar, kita akan membunuhnya. Yang Chen dan dia memiliki hubungan dekat, bukan? Mari kita lihat bagaimana Yang Chen memilih." Mata Yuan Meng berbinar, "Bagaimana mungkin aku melupakan ini? Pergi dan ancam Yang Chen dengan tetua Yang." Seketika, binatang esensi api di sebelahnya mencubit tubuh tetua Yang seperti seekor ayam dan mencibir, "Yang Chen, lihat baik-baik. Jika kau ingin tetua yang terhormat tetap hidup, keluarlah dari Jenderal Batu. Tentu saja, kau juga bisa bersembunyi di sana seumur hidup, tetapi dalam hal itu, aku tidak keberatan mengambil nyawa tetua Yang, hehe. Aku akan memberimu 5 hitungan untuk memikirkannya. 5. Tidak ada gerakan dari dalam Jenderal Batu. 4. 3. Masih tidak ada pergerakan dari Jenderal Batu. 2. 1. Pada saat 1 ini jatuh, Jenderal Batu mengendur, dan kemudian Yang Chen melangkah keluar. Saat binatang esensi api melihat Yang Chen keluar, ia tertawa, "Yang Chen, tampaknya kau benar-benar peduli dengan kehidupan tetua Yang. Apakah kamu tahu apa yang paling kubenci dalam hidupku?" Wajah Yang Chen sedingin es, dan nadanya seperti es dingin dari gua es. "Apa?" Binatang esensi api mencibir. Yang Chen berkata dengan dingin, "Saat seseorang mengancamku dengan keluargaku." "Hahaha, Yang Chen, kamu benar-benar pandai bercanda. Dipaksa menjadi kura-kura yang mengecil, apa gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang? Nasibmu hanyalah kematian." Yuan Meng berkata dengan suara yang dalam, kata-katanya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh terhadap Yang Chen. Ia mengira Yang Chen akan hancur. Namun di saat berikutnya, tangan Yang Chen tiba-tiba meremas dengan kuat. Kemudian, tiba-tiba petir menyambar, dan binatang esensi api yang sedang memegang jasad tetua Yang, tubuhnya hangus menghitam dan mati di tempat. Yang Chen dengan cepat mengambil tubuh tetua Yang dengan api cair pengubah bentuk dan menyelamatkannya. Kemudian, dia mundur dengan cepat dan mengepalkan tinjunya lagi. Seketika, guntur kedua jatuh. Kemudian, guntur ketiga, guntur keempat, dan guntur kelima. 5 guntur berturut-turut jatuh, dan pepohonan di lingkaran dalam gunung binatang menjadi berantakan, tampak seperti tanah tandus setelah bencana surgawi dan malapetaka duniawi. Dan Yuan Meng, dengan cara yang hampir tidak dapat dipercaya, menyaksikan lingkungan sekitarnya berubah, tidak tertarik dengan perubahan itu. Ia terkejut dan marah karena beberapa binatang esensi api yang berhasil diselamatkannya juga telah mati. Metode 5 guntur kebenaran Yang Chen, 5 guntur berturut-turut, membunuh 1 orang dalam setiap serangan. Hal ini membuat Yuan Meng mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi dan bergema di seluruh lingkaran dalam gunung binatang. Matanya merah padam, dan seraya berteriak, ia mengendalikan api iblis transformasi untuk menyebar dan langsung menyerang Yang Chen. Yang Chen merasakan bulu kuduk meremang, lalu menitipkan tetua Yang dalam perlindungan Jenderal Batu, lalu terbang sendirian, juga memperlihatkan api iblis transformasi. Namun, jika dibandingkan, Transforming Demon Fire miliknya terlalu lemah. Yang Chen tidak punya pilihan selain menggunakan Thunderbolt Style. Namun setelah menggunakan Five Thunder Rites Method, kekuatan Thunderbolt Style miliknya sangat berkurang. Bahkan jika dikombinasikan dengan Sape Shifting Liquid Fire, dia tidak dapat menutupi kekurangan dalam kultivasi bela diri. "Aku akan dirugikan jika terus seperti ini." Yang Chen merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka kalau binatang esensi api alam bela diri elemental lapisan ke-8 akan sekuat ini. Yang Chen tahu dengan jelas bahwa dia harus lebih tegas, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan raungan keras. Tentu saja itu adalah raungan Dewa Gunung. Dengan suara gemuruh ini, gelombang suara menyebar dan jatuh ke telinga Yuan Meng, menyebabkan tubuhnya sedikit goyang, dan api cair pengubah bentuk darinya berhenti sejenak. Namun, hanya butuh beberapa saat bagi Yuan Meng untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Raungan Dewa Gunung hanya memengaruhinya sesaat. Yang Chen menggertakkan giginya. Saat dia meratap, sambil menatap ke arah api cair transformasi di seluruh gunung, dia tahu bahwa serangan jiwa surgawi itu tidak ada gunanya.
Bahkan jika dia membiarkan Yun Lu menggunakan kekuatan jiwa surgawi untuk mengganggu Yuan Meng, itu akan sia-sia karena dia tidak bisa menembus garis pertahanan api iblis transformasi, dan tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan bisa melukai lawan. Saat Yang Chen berjuang dalam pikirannya, dia meluncurkan paku penusuk dewa, membidik Yuan Meng, dan paku itu terbang keluar dengan suara mendesing. Namun, langkah ini tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Itu karena Liquid Fire milik Yuan Meng tidak hanya menyerang tetapi juga melindungi dirinya sendiri. Meskipun God Pierre Qingnel milik Yang Chen menyusup ke dalam Liquid Fire, itu hampir tidak menyebabkan kerusakan pada Yuan Meng. Melihat Yang Chen menggunakan satu gerakan demi satu gerakan, Yuan Meng meraung marah, "Yang Chen, tidak peduli teknik apa yang kamu gunakan hari ini, kamu akan mati." Yang Chen melihat bahwa bahkan jurus petir yang dikombinasikan dengan api iblis yang berubah tidak dapat bertahan, dan untuk beberapa saat, dia menghela nafas, apakah benar-benar tidak ada cara? Sepertinya aku harus menggunakan metode ini. Dia tahu betul bahwa begitu dia memainkan kartu ini, dia akan menghadapi masalah besar setelahnya. Bagi Fire Essence Beast, kelahiran setiap strain Fire bagaikan munculnya garis hidup. Saat pikiran itu terlintas, Yang Chen melayang ke udara dan berteriak, "Yuan Meng, kamu ingin bermain api, kan? Kalau begitu aku akan bermain denganmu sampai akhir." Begitu kata-kata itu terucap, dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, seluruh area dalam Beast Mountain dipenuhi dengan bintang-bintang yang berkembang. Gumpalan api yang tenang dan menyerupai bintang tiba-tiba muncul di setiap sudut lingkaran dalam Beast Mountain. Kemudian, api-api itu berkumpul dan menyerang dengan ganas. Setelah dibandingkan, api cair pengubah bentuk milik Yuan Meng segera mundur. Apa yang digunakan Yang Chen tidak lain adalah Starfire. Bab 550, Pemusnahan. Bagaimana saya harus menjelaskannya? Dia seharusnya dianggap putus asa sekarang. Jika ada cara lain untuk digunakan, Yang Chen tidak akan pernah menggunakan Starfire. Saat ini, karena dia menggunakan Starfire, dia pasti berpikir untuk bertarung cepat, dan sepertinya agak mengada-ada dengan kultivasi bela dirinya untuk bertarung cepat dengan Yuan Meng. Namun, hanya Yang Chen yang tahu bahwa pertarungan cepat mungkin baginya sekarang. Tidak hanya mungkin. Meskipun Starfire tidaklah tak terkalahkan dan tak dapat merusak banyak hal, jika menyangkut api, melawan sampai shifting Liquid Fire dengan Starfire sama saja dengan bunuh diri. Api aneh adalah api bawaan, api berharga yang lahir dari surga. Begitu Yang Chen mengeluarkan Starfire, Yuan Meng juga terkejut. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya di depan matanya saat sampai shifting Liquid Fire miliknya, yang berada di atas angin, mulai terkikis dan terbakar dengan cepat. Dalam waktu singkat, ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam bentrokan dengan Starfire milik Yang Chen. Api macam apa ini? Ekspresi Yuan Meng berubah drastis. Menatap tajam ke arah bintang api Yang Chen, setelah beberapa saat ia meraung, "Ini api aneh, ini bintang api misterius." Sebagai binatang esensi api, Yuan Meng telah meneliti api secara menyeluruh, dan mengenal banyak api aneh. Jadi, hanya butuh beberapa saat bagi Yuan Meng untuk mengenali bintang api misterius yang dibawakan Yang Chen. Melihat Starfire, Yuan Meng berseru dengan takjub, "Starfire, Starfire, Yang Chen, kamu benar-benar memiliki relik suci seperti itu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yuan Meng memutar tubuhnya dan melarikan diri tanpa berkata apa-apa lagi. "Mau pergi? Sudah terlambat," kata Yang Chen tanpa emosi. Sekarang, saat Starfire menyapu sekelilingnya, ia telah menghapus semua jejak invasi sampai shifting Liquid Fire milik Yuan Meng. Pada titik ini, dia menguasai Starfire dan mengepungnya dari segala arah. Ide Yuan Meng untuk melarikan diri memang benar. Namun, seperti yang dikatakan Yang Chen, sudah terlambat. "Ah, jangan!" teriak Yuan Meng. Starfire telah melilitnya, perlahan-lahan mengikis tubuhnya. Hal ini membuat Yuan Meng marah, lalu berteriak, "Yang Chen, jika kau membunuhku, aku bersumpah sukuku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tidak akan pernah." Saat kata-katanya selesai, Yuan Meng menyampaikan berita tentang Yang Chen yang telah membunuhnya dan kemunculan Starfire kembali kepada sukunya dengan cepat. Selanjutnya, Yuan Meng tewas. Tepat ketika Yuan Meng tewas, di waktu yang sama, di dalam kelompok binatang roh api, sesosok binatang esensi api yang besar, berukuran sekitar 30 kaki,
berada jauh di dalam hutan, dikelilingi oleh nyala api yang aneh. Api itu terus berkobar di sekujur tubuhnya, dan pada saat ini, ia tiba-tiba membuka matanya dan meraung, semua binatang roh api yang dikirim untuk menghancurkan susunan roh pelindung di lingkaran dalam gunung binatang telah musnah. Aku tidak menyangka itu karena seorang anak kecil. Yang Chen, sungguh luar biasa. Oh ya, Starfire, bintang api misterius ini adalah api yang sangat berharga. Kebetulan aku kekurangannya. Namun, keluarga kerajaan di daerah pegunungan utara tidak pernah mengizinkan binatang iblis yang kuat untuk masuk, jadi itu adalah perintah khusus yang dikeluarkan oleh mereka. Jika aku pergi sendiri, aku akan diburu oleh keluarga kerajaan. Aku tidak bisa begitu saja berurusan dengan Yang Chen secara impulsif, aku harus memikirkan cara lain. Binatang esensi api yang besar itu bergumam sendiri untuk waktu yang lama, dan seluruh hutan menjadi sunyi lagi. Pada saat yang sama, Yang Chen, yang baru saja membunuh Yuan Meng, juga menghela napas lega. Pada saat ini, tidak mudah baginya untuk membunuh Yuan Meng. Hampir semua kekuatannya digunakan, dan 7 atau 8/10 dari trukinya dikonsumsi. Menantang level kelima masih agak sulit baginya. Tampaknya dia benar-benar perlu segera membawa Golden Claw dan Black Mountain Black Bear bersaudara kembali lebih awal, bersama dengan Rainbow dan yang lainnya untuk mempelajari jalan metode terlarang. Begitu dia memiliki kartu-kartu itu di tangannya, peluangnya akan meningkat pesat. Dengan itu, Yang Chen segera turun untuk memeriksa tetua yang saat ini. "Penatua," teriak Yang Chen dengan cemas. Sayangnya, tidak ada jawaban dari Penatua Yang. Yang Chen segera memeriksa kondisi tetua Yang, dan untungnya, dia tidak meninggal, hanya terluka parah. Namun, dengan kultivasi bela diri tetua Yang, tidak peduli seberapa parah cederanya, itu tidak akan pernah terlalu parah. Sedangkan bagi Yang Chen, yang merupakan seorang ahli pengobatan dan, itu bahkan bukan masalah besar. Yang Chen mulai memurnikan ramuan dan mencoba segala cara untuk menyembuhkan tetua Yang. Menyembuhkan Penatua Yang tidaklah sulit, dan Yang Chen hanya menggunakan trik kecil untuk menyembuhkan luka-luka Penatua Yang sepenuhnya. Ketika Penatua Yang terbangun pada saat ini, dia menatap Yang Chen dengan air mata di matanya. "Yang Chen, aku telah membebanimu lagi." "Penatua, apa yang kamu bicarakan?" Yang Chen menggelengkan kepalanya. Yang Chen, yang membuatmu menderita." Mendengar kata-kata ini, Penatua Yang tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Dia mengangguk dan menatap Yang Chen. "Yang Chen, kamu telah tumbuh dewasa dan menjadi lebih dewasa dari sebelumnya." Yang Chen memegang tangan tetua Yang, bertukar basa-basi dengan hangat dan ramah untuk beberapa saat, lalu berkata, "Tetua, setelah berurusan dengan binatang esensi api ini, masih ada masalah pengkhianat keluarga Zhou. Ikutlah denganku." Pengkhianat keluarga Zhou. Ketika aku tidak sadarkan diri beberapa hari yang lalu, aku melihat sekelompok anggota keluarga Zhou memasuki lingkaran dalam gunung binatang buas. Orang-orang itu semua bersujud kepada binatang buas esensi api ini. Mereka benar-benar sampah manusia. Tetua yang sangat membenci anggota keluarga Zhou sehingga dia menggertakkan giginya ketika berbicara tentang mereka. Yang Chen mengangguk, lalu menuntun tetua yang langsung ke tempat keluarga Zhou bersembunyi. Jiwanya menyebar, meliputi seluruh lingkaran dalam gunung binatang tanpa masalah. Menemukan tempat persembunyian keluarga Zhou tentu saja tidak sulit. Saat anggota keluarga Zhou datang ke lingkaran dalam gunung binatang, mereka melaporkan berita itu kepada binatang esensi api dan bersembunyi di kedalaman lingkaran dalam untuk menghindari terlibat dalam pertempuran antara binatang esensi api dan Yang Chen. Kalian benar mendengarkanku, tetua. Yang Chen masih jauh dari mampu melawan penguasa binatang esensi api. Kita bersembunyi di lingkaran dalam gunung binatang. Aku tidak percaya Yang Chen bisa melakukan apapun pada kita. Ya, begitu penguasa binatang esensi api mengalahkan Yang Chen, dia pasti akan memberi kita hadiah. Kita adalah orang pertama yang melaporkan berita ini. Ketika penguasa binatang esensi api memberi kita beberapa promosi, keluarga Zhou kita akan menjadi raja di alam liar yang hebat. Semua orang, kalian semua dari keluarga Zhou, dan kita semua bisa makan dan minum dengan baik. Anggota keluarga Zhou tidak banyak, hanya sekitar 20 orang. Keserakahan tampak jelas di wajah mereka. Saya baru saja mendengar suara perkelahian di luar sana. Saya penasaran apa hasilnya sekarang.
Apa lagi yang bisa terjadi? Itu pasti kemenangan bagi penguasa binatang esensi api. Yang Chen pasti sudah mati. Begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba perasaan tertekan yang kuat menyergap. Maaf, tebakanmu salah. Setelah itu, wajah Yang Chen muncul, aku tidak mati, keluarga Zhou. Kalian tampak sangat yakin bahwa dengan datang ke lingkaran dalam gunung binatang buas dan mendapatkan perlindungan dari binatang buas esensi api, kalian dapat mengabaikanku. Nah, sekarang, aku di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut Penatua Yang, semua anggota keluarga Zhou ini adalah tipe orang tertentu yang berpihak pada binatang esensi api. Jadi, Yang Chen tidak mau repot-repot menunjukkan belas kasihan.